Bisa memaksa. Menyeret orang yang tak rela diseret. Mereka diadap. Agar tidak dicap diadap, agar tidak dicap memaksa. Mereka ciptakan alat tertentu sebagai lembaga tertentu sebagai alat untuk mengesahkan mereka. Apa benar pasien tadi itu gila? Memang dokter dan alat psikiater itu memvonis saya sebagai orang gila. Dengan alasan psikosomatis tingkat tinggi, neurologis stadium lanjut, tidur nenek akut dan entahlah istilah apa lagi. Siapakah dokter dan para psikiater itu? Sebenarnya apa yang membuat itu? Sebagai apa yang sedang bunyi ini? Gila, benar gila. Saya dibalas gila. Lucu, karena lucu. Adalah jenis apa ini? Siapa yang pernah menentukan orang itu waras atau gila? Dari sudut pandang mana? Saya. Untuk bagi pasien tadi, justru mereka yang gila itu.
divonis gila. Dan dunia macam apa? Mengapa perempuan seperti saya sejak dulu sampai hari ini tak pernah berubah? Perempuan selalu dalam kekejaman penjara laki-laki. Perempuan yang selalu menjadi korban. Saudara-saudara boleh lihat. Siapa sebenarnya yang gila? Bukankah ia sama dengan Adinda? Bukankah Adinda yang ingkar janji untuk menanti Saija di hutan jati di Bogor Ketapang? Bukankah Adinda yang ingkar janji untuk menanti Saija di hutan jati di Bogor Ketapang? Tapi bagaimana dengan Saija? Bukankah ia kabar dihianati Adinda? Bukankah Adinda yang ingkar janji untuk menanti Saija di hutan jati dan di Bogor Ketapang itu? Bukankah ia kabar dihianati Adinda? Tapi bagaimana dengan Saija? Bukankah Adinda yang ingkar janji untuk menanti Saija di hutan jati di Bogor Ketapang? Bukankah ia kabar dihianati Adinda? Menanti Saija di hutan Adinda tak usah ragu untuk menyusul Saija ke Sumatera. Saya telah terima surat dari Manggala. Apa yang diberitakan oleh Saija? Dia bilang, mau buka ladang di Jakarta. Ya, Adinda memang harus segera ke sana dan membantunya berladang. Tapi goresan Yusuf belum genap 3 kali 12 bulan, Pak. Apa itu artinya, Dinda? Kami saling berjanji. Tentang Saija nanti akan pulang. Barangkali untuk menjemput saya, Pak. tapi apa yang Adinda ketahui tentang Saija di seberang sana? Hah? Saya hanya percaya Saija akan setia, Pak. Ya, Dinda, ya. Aku tahu itu, Dinda. Aku juga percaya. Tapi Dinda. Kamu pasti kesepian. Tapi saya tak mau mengkhianati Saija, Pak. Bagaimana kalau Saija gagal lalu tak bisa pulang, ha? Hasil atau gagal, Saija pasti akan pulang, Pak. Dinda. Itu kan kalau tidak terjadi
Dinda. Kamu cantik, Dinda. Jangan goda Aku tidak menggoda. Dinda. Baiklah, Dinda. Baiklah. Sekarang apa yang bisa kubantu? Saya hanya ingin bertemu saja, Pak. Bertemu dengan Saija. Baiklah, aku bisa bantu kau untuk bertemu dengan Saija. Dinda, sekarang siapkan dirimu. Seminggu lagi akan kuantar kamu menyusul Saija ke Sumatera. Benarkah itu, Pak? Ya. Terima kasih. Dinda. Pak, jangan, Pak. Pak, tolong jangan, Pak. Aku dengar kamu ikut bersama Mandori. Mata-mata untuk menyusul, Kang. Kamu tak percaya padaku? Bukankah aku sudah bilang, aku akan pulang setelah melewati 3 hari 12 bulan, Adinda. Tapi aku sudah tak tahan, Kang. Aku sudah tak tahan begitu lama berpisah denganmu. Tapi mengapa harus dengan Mandori itu, Adinda? Apalah yang kau ketahui tentang Jakarta atau Sumatera, Kang? Kau tahu kan? Bisa kita semua orang tak tahu dunia luar, Kang. Adinda. Adinda. Mestinya kamu setia padaku, Adinda. Iya, Adinda.
Aku sudah merindukan peristiwa hutan jati dan di bawah pohon ketapang ini, Adinda. Aku selalu teguh memegang janji, Adinda. Apa yang harus aku lakukan selain minta maaf, Kak? Atau diam-diam kamu tertarik juga pada Mandor itu? Hanya ada satu laki-laki, Kak, yaitu Aka. Sekarang aku tak percaya kata-katamu itu, Adinda. Kamu kira penyesalan sudah cukup untuk menebus dosa? Aku berdosa, Kamu sering lama dengan Mandor itu, Adinda. tapi ia hanya membeli daganganku, Kak. Tapi mengapa harus kau berjuang kepada dia? Hah? Karena di desa kita hanya dialah yang loyal. Dia selalu memberi harapan, bahkan hiburan bagi seluruh penduduk desa, Kak. Kau tergoda uangnya. Bukankah aku harus bertahan hidup? Tapi orang tuamu punya kerbau dan sawah, Adinda. Kau memang tahu. Tuaku seperti juga orang tua aku, Kak. Tuaku kehilangan segalanya, Kak. Kini para kujang telah merampok kebun, sehingga sawah tak bisa lagi digarap, Kak. Ayah melarikan diri ke Bogor karena dipikir kata orang yang Tapi dari cerita orang, kamu sudah lama berhubungan dengan Mandor itu, Adinda. tapi aku tak pernah mendengar omongannya, apalagi kata-katanya, Kak. Kecuali Nah, itu, Adinda. Akang jangan salah paham dulu. Aku tertarik dia juga menaruh perhatian terhadap hubungan kita, Kak. Adinda, itu hanya taktik busuk lelaki Mandor tua. Seharusnya kamu mengerti, Adinda. Aku tak pernah mengerti laki-laki lain kecuali kamu, Kak. Bukankah Mandor itu sering menatap wajahmu dengan nakas? Aku selalu berusaha memalingkan mukaku. Pada saat itu seharusnya kamu tinggalkan dia, Adinda. Aku hanya berharap dia akan menceritakan tentang Jakarta atau Sumatera tempat akan kerja. Itu semata-mata karena aku kangen sama Aka. Lalu Mandor itu sering memegang punggung tanganmu Aku selalu berusaha menepisnya, Kak. dengan lembut, kan? Bukankah itu ada sopan santun kita? Kemudian Mandor bajingan itu berhasil menggeser tempat duduknya agar berdekatan denganmu. Dan aku juga selalu berusaha menggeser agar tetap jauh dari jangkauannya, Kak. Pada akhirnya, Mandor setan itu berhasil memeluk dan mendekapmu. Akan jangan menjadi aku dengan pertanyaan seperti itu, Kak. Setelah didekap, kamu hanya bisa diam ketika komprador kompeni itu berhasil mengecium punggung tanganmu, Adinda. Kak. Kau pun tak tahu bahwa akhirnya aku pun harus menderita dan sengsara. Lalu kamu pejamkan mata, merasakan nikmatnya pelukan ketika komprador kompeni itu berhasil merubah kebinak dari kamu. Hentikan pertanyaan seperti itu, Kak. Kamu tak lagi mengerti perasaanku. Kamu tak lagi menghargaiku. Kamu tak lagi menghormatiku, Kak. Tapi bukan itu semua yang terjadi, Adinda. Lebih dari sekedar itu, Kak. Aku tega mendengarkannya.
setelah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan goresan diusung genap 2 kali 12 bulan. Kalian tidak akan pernah tahu bagaimana aku merindukanmu. Tengah malam, ketika aku menurun kayu untuk menyambut kedatanganmu, sekali aku menangis. Sampai kemudian aku tertidur bersama tenunan yang belum selesai itu. Adinda. Aku tak mau mendengar soal itu, Adinda. Yang aku hanya ingin adalah kebejatanmu dengan mandor itu, Adinda. Pada akhirnya mandor itu berhasil memperkosa. Adinda, kamu tidak diperkosa, Adinda. Kamu. Ya. Setelah aku tergiur dengan rayuan dan kehangatan, tergiur dengan apa yang diberi. Dan seringkali aku membayangkan mandor itu sebagai akal. Aku muak dengan gombalanmu yang murahan itu, Adinda. Ketika mandor itu berhasil menjadiku secara aku telah jatuh dalam ketidaksadaran. Adinda. Kamu sudah mengkhianatiku, Adinda. Dalam ketidaksadaran. Terserah. Wajahmu tipu terlalu tampan. Hentikan, Adinda. Hentikan kebejatanmu itu, Adinda. Ketika mandor perkasa itu berhasil mengambil perawanan, hidupku memang tiba-tiba jadi sentosa. Aku sempat mengingat wajahmu, mengenal masa lalu kita, tapi toh aku melakukannya lagi dan lagi. Aku muak dan sebal mendengarnya, Adinda. Bukankah akan ingin aku mengatakannya? Silahkan muak dan sebal. Tapi memang itulah kenyataannya. Selanjutnya aku dibawa mandor itu ke Cikupa, Cimone, Bangaraja, Karawang. Aku tak mau mendengarnya lagi, Adinda. Anda boleh membayangkan aku berharga, bersenang-senang, berkecukupan, dan memang takutkan aku mengalami itu semua. Sangat-sangat singkat untuk Adinda! Sudah aku bilang hentikan cerita itu. Pada akhirnya, aku terlempar dalam pelacuran klaster di atas supir truk dan berbagai penjuru dunia, diganyang laki-laki miskin yang lupa akan kemiskinannya. Aku Adinda! sebaliknya sekarang izinkan aku menggugatmu. Cukup, Adinda. Sudah cukup semuanya, Adinda. Aku kira belum kan? Setelah kau menggugatku, apakah aku tak boleh menggugatmu? Aku tak pernah tahu apa yang kau lakukan di perantauan setelah meninggalkan Bandung di Rakas Bitung. Dan aku juga tak pernah tahu apakah surat-suratmu yang penuh kasih sayang itu murni tanpa tipuan, atau jangan-jangan Adinda, kamu bicara apa? dan bisa saja apapun menjadi salah satu dari busuk yang miskin kecil yang suka menikmati tubuh sejenis aku. Adinda, kamu sudah keterlaluan, Adinda. Sejak tadi dan sejak lama aku pun telah keterlaluan. Kamu sudah melupakan perjuanganku, Adinda. Kau tak lagi menghargaiku. Kamu sudah menjadi lain, Adinda. Dan kau pun telah menjadi lain. Kamu sudah menjadi iblis, Dan kau Adinda. iblis yang telah menjadi satu iblis. Kamu menyudutkan aku, Adinda. Tidakku. Kamu kepala. Tidak. Adinda!
Kadang-kadang aku suka membacai kembali surat-surat pribadi yang pernah aku terima. Aku juga suka membacai kembali diari-diariku. Sejak SMP, aku hobi menulis berbagai kejadian penting yang menimpa. Ada yang berbentuk puisi. Ya, sekedar catatan hati yang digunakan sebagai pengganti air mata yang bermerek Atalgin. Ini dia, surat dari Dodi, temanku yang bekerja di surat kabar. Adinda, surat ini sudah kutulis di kantor. Persiapan kalau kamu nggak ada di rumah. Aku sengaja datang, maaf tanpa ngebel dahulu. Untuk ketemu kamu lama tak jumpa. Aku kangen sama kamu. Aku ingin melanjutkan diskusi tentang Banten dan perempuan tempo hari. Aku butuh masukan untuk menulis mengenai keinginan masyarakat Banten menjadi provinsi. Aku juga butuh kamu untuk bahan masukan penelitianku tentang perempuan masa kini. Demikian, terima kasih. Kurang ajar. Karena aku objeknya. Tahu apa tentang perempuan? Dari ayah di Serang. Bapak sedang apa di sana sekarang? Adinda, anakku sayang, kapan kau menikah? 17 Juli lalu kau genap berusia 25 tahun. Bapak dari ibumu sudah merindukan cucu. Kamu disekolahkan agar martabatmu baik, terutama di hadapan laki-laki. Sekarang kamu sudah kerja, mau apa lagi? Bapak tak ingin kamu melanjutkan kuliah dulu. Sebab bila terlalu tinggi pendidikan, Bapak khawatir kamu sulit dapat jodoh. Bapak ingin kamu bahagia. Bapak dari Bapak kira aku tidak bahagia dengan hidup begini? Mereka memang tidak mengerti siapa aku. Maaf Bapak, terpaksa suratmu kurobek. Mereka sama saja, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Banyak yang sentimental mengeluh, berpikiran kolot dalam surat-surat mereka, terutama bekas pacar-pacar. Mereka memang tidak mengerti siapa aku. Mereka laki-laki yang pernah dekat dengan. Pada umumnya tidak ada yang berani mengalami kedalaman lautan. Nah, ini dia surat dari bosku. Lelaki tolong yang hidupnya beruntung itu. Adinda sayang, aku tahu kau pegawai perusahaanku yang berbakat. Aku butuh perempuan seperti kamu. Terus terang aku mencintaimu. Becky. Dia memang bos yang hebat. Meski tolong, pandai juga memikir, pandai merayu juga. Tapi sayang, sudah pagi-pagi sekali aku tidak percaya cinta. Yang aku yakin, dia ingin menguasaiku. Percayalah, kau sisi lain dari hidupku. Jelas aku tak percaya, sebab yang aku yakin, aku adalah sisi lain dari kekuasaan. Tapi dengar Becky kata-kataku, kau tidak akan pernah bisa menaklukkan aku.
kantor aku direkturmu, tapi di luar itu kita sejajar. Hanya aku tak suka kau bermanja di jam kerjaku. Tuh kan, maunya menang sendiri. Setelah proyek selesai, kita akan berlibur. Bos, baikku Sarjono. Sombong benar lagi ini. Siapa yang sombong? Aku. Tahu kan tidak sombong, tapi juga Terus, apa lagi? bajingan, tengik, genit, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi aku tahu Adinda, kamu suka itu kan? Kecuali surat-suratmu. Oh. Kamu tidak suka kata-katanya? Kiasannya? Atau? Temanya. Ya. Aku kurang mengerti soal itu Adinda. Kau memang siap tolong. Terkadang aku heran, bagaimana bisa perusahaan ini dipimpin oleh orang seperti kamu? Sudahlah Adinda. Jadi bagaimana soal itu? Kamu sudah tua, tapi masih saja menangani masalah cinta. Sebetulnya kau berbakat dari penyakit. Kepekaan bahasaku bagus. Cuma yang mengapa isi puisi dan surat-surat itu masalah cinta. Adinda. Mungkin itulah kelemahannya. Kelemahan dia. Itulah kelemahanku Adinda. Kelemahan juga membahas tentang cinta. Sudah Adinda, jangan banyak bicara. Sekarang serius dulu. Terlalu pagi untuk bercinta. Kenapa kamu selalu penasaran? Karena kau tinggal buat bercinta. Sudahlah. Coba aku lihat hasil risetan. Ini bagus sekali. Sudut pandangnya juga bagus-bagus. Bukankah setahu kau tidak pernah secara akademis belajar itu? Tapi Bos, terkadang banyak dari profesi manusia lebih berhasil di luar kategori-kategori akademik. Sastrawan-sastrawan atau aktor misalnya, banyak yang berhasil justru bukan dari mereka yang secara formal studi akademik. Saya
Seperti halnya mereka, belajar langsung dari kehidupan, dari pengalaman. Adinda, lihat matamu seperti lihat kepergian saya. Kau memang sedikit saja mengenal tentang diri. Aku tahu banyak tentang kamu, Adinda. Kau salah. Kalau kau merasa telah demikian banyak mengenal, itu semata-mata hanya dari sisi pandang. Kau memang paham setiap inci dari kulit dan rambut sebungkus-bungkus. Tapi di luar itu, kau harus belajar banyak. Tapi sudah, aku tidak mau bicara soal pribadi. Jadi, bagaimana dengan karya-karya? Oh, kayak Ya, ya, bagus. Cuma aku masih belum mengerti, Adinda. Kenapa kamu memilih model yang belum terkenal? kau ragu padaku. Bukan begitu, sayang. Aku itu hanya ingin tahu alasan kalau perlu filsafat-filsafatnya. Bon, aku memang tidak mengerti konsep filsafat kalau itu yang dimaksud dari kacamata akademis. Yang aku tahu, aku mengalami, aku memikirkannya dan aku mengalami, memikirkan dan merasakannya. Jadilah keinginan untuk berkreasi, Bon. Jadi, apa alasannya? Begini, model-model yang sudah terkenal itu biasanya banyak laga. Sering juga dari mereka tidak serius dan intens dalam berakting. Ya, karena mereka sudah memiliki nama. Mereka banyak menyimpan kepalsuan kok. Adinda, tapi itulah dunia model, dunia seni, dunia acting di masa ini. Itulah yang sedang kau hadapi. Kutantang. Kita perlu mendobrak kemampuan. Kita harus kembalikan beberapa tantangan dalam hidup, termasuk saat fotografi. Tapi itu dengan resiko, Adinda. Semua pilihan hidup penuh dengan resiko, Bos. Maksudku, Adinda, resikonya itu terlalu besar daripada keuntungan yang kita terima. Itu juga pendapat aku. Sekarang ini, orang sudah terlalu mampat dalam berpikir, sudah terlalu linier. Segala improvisasi tidak akan dimasukkan. Akan apa yang kau sebut dengan resiko tadi? Ya. Sebagai seniman, kau memang cocok buat kuliah jadi. Tapi, Bos, tunggu sudah. Ada telepon. Ya, halo. Ya, saya sendiri. Ternyata kau masih suka dengan dunia itu. Di mana? Ya, sebagai orang yang sejak dulu mencintai sejarah dan arkeologi, sepertinya kau memang cocok menggarap itu. Oke. Sebisanya aku bantu. Ya, pasti. Iya. Oh, ya oke. Oh, Adinda. Sampai mana tadi? Oh ya, Adinda. Kerja kita juga adalah kerja kesenian. Tapi ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan. segala sesuatu tidak akan pernah terelakkan bersentuhan dengan hal-hal lain. Sayang. Kamu memahami semuanya kan? Cuma mungkin cara kita yang menanggapi hal-hal lain itu yang berbeda. Nah, Itu yang perlu kita bicarakan secara serius berkaitan dengan karyamu sekarang ini. kita langsung saja bahas perkaranya, Bos. Iya, tidak. Tapi itu yang perlu kita bicarakan secara serius berkaitan dengan karyamu sekarang ini. Langsung saja bahas perkaranya. Oke. Tapi kita harus memahami bahwa biro kita adalah orang bisnis. Jadi logika bisnis itu harus berjalan. Kaitannya dengan karya, Bos. Secara sekilas karya-karyamu memang akan menghasilkan banyak uang. Pasti. Pilihanmu untuk memakai kode pemula tidak terlalu bermasalah, tidak? Jika melihat cara kamu mengambil objek. Bahkan, karena kos kita membayar model pemula itu lebih murah dibandingkan model yang sudah menjadi bintang. Dengan sendirinya itu semua akan menekankan biaya produksi. Nah, sampai di situ aku suka. Dan aku setuju pada itu. Lalu, di mana letak kekhawatiran? Terang saya, saat sosial budaya yang tujuannya mendesak hanya walaupun aku tahu bahwa dunia bisnis senantiasa berhubungan dengan dunia politik, tapi sejujurnya aku kurang suka. Bahkan sering sekali uang melihat
melihat para politisi kita. Coba kau lihat saja dialog-dialog para politikus belakangan ini di televisi. Memuakkan. Aku mengerti. Kau ingin mengatakan bahwa karya-karyaku tidak sesuai dengan norma sosial budaya kita. Kau ingin menilai bahwa karya-karyaku akan menimbulkan kegoncangan, lalu akan dimanfaatkan oleh para petualang politik kita untuk kepentingan mereka. Sementara perusahaanmu ini akan mendapat hujatan dari masyarakat atau mungkin saja bubar, begitu kan? Tidak. Sejak dulu aku sudah yakin bahwa kau adalah perempuan yang cerdas. Penjelasanku sudah tidak cukup. Dan kau tinggal mengambil kesimpulan saya. Bukankah para konsultan sudah menyetujui? Para konsultan terutama yang penting saja. Mereka sering tidak mengerti masalah bisnis. Mereka itu pemahaman. Sedangkan aku dan kau adalah masalah langsung di lapangan yang tahu betul keadaannya. Kata-katamu menyudutkan, bahkan menghina para konsultan itu. Sejak dulu memang aku kurang respect dengan mereka. Kecuali kau mendapat mereka sesuai dengan harapanmu. Sudahlah. Jadi, bagaimana dengan karya-karya? Terus terang saya. Sekarang aku bersih. Karya-karyaku terlalu vulgar dan akan menjurus ke arah pornografi. Pornografi? Ya. Oke. Kita bisa berdiskusi jauh soal ini. Apa yang kamu tahu tentang pornografi? Sebenarnya, aku tidak mau berdebat yang lebar. Cukup dengan melihat yang sama saja. Coba kau lihat yang ini. Ini jelas begitu. Apakah itu pornografi? Orang yang melihat sisi pornografi hanya dari segi ketelanjangannya saja. Itu akan melahirkan pandangan yang tidak tepat. Tidak. Kalau mulai merumuskan pornografi apa, yang jelas dari bahwa karya itu akan sulit dimaklumi oleh masyarakat. Aku harus mempertimbangkan semua ini. Kalau tidak mau perusahaan ini menjadi pasar interest dan sensitif ini. Itu artinya kau tidak sedang memponisku dari sisi pornografi, melainkan dari kekhawatiranmu terhadap perusahaanmu ini. Apapun tinjauannya tidak, yang jelas dua hal itu, karyamu dan juga perusahaan ini. Di mana posisi mata uang? Kau benar-benar picik, mengelak dari persoalan. Kau tidak pernah mau melihat atau pura-pura tak melihat bagaimana kevulgaran merajalela di negeri ini. Betapa piciknya, betapa sempitnya pikiranmu terhadap pornografi. Tidak. Aku hanya tidak ingin persoalan ini melebar terlalu jauh. Bahwa kevulgaran di negara kita ini sudah merajalela. Mengapa kamu mempertanyakannya? Kau kira karya-karyaku lebih vulgar daripada kelakuanmu sehari-hari? Dari kebejatan para pejabat, pemerintah, pengusaha, dan banyak lagi di negeri ini. Sudah, Alina. Aku tidak mau membahas soal itu lagi. Kau selalu mengalihkan persoalan. Kau tidak mau melihat atau pura-pura tak melihat. Alina, Makin akhirnya aku makin yakin. Kalau kau benar-benar tolong, bodoh, dan munafik. Alina, aku direktur nanti. Dan kau yang bodoh biasa. Apa yang tidak bisa aku lakukan kepadamu? Kau semakin tak berdaya, Beko. Kau tidak mau mengakui segala sesuatu yang kau sendiri tahu jelas persoalan. Itu akhirnya kau menggunakan cara-cara kekuasaan untuk mengalahkan. Adinda, sekali-kali kau sebutkan aku dengan katamu itu. Kau perintahkan kau keluar dari sini. Kau tidak bisa mengeluarkan aku dari sini. Adinda, aku direktur di kantor ini dan kau hanya pegawai biasa. Apa yang tidak bisa aku lakukan kepadamu? Kau semakin lemah, bosku. Kau juga lupa kalau kita punya kesepakatan rahasia di hidup kita yang lain. Kesepakatan yang kau maksud batalkan hal itu di sini. Kau tidak bisa membatalkannya secara setengah. Aku tidak terima. Ini bukan soal diterima atau tidak diterima, Adinda. Ini perintah. Aku bisa mengadukan kau ke pengadilan atas ketidakadilan. Bukan saja kalau kau bisa. Aku akan terbukti. Kau sudah jauh dari masalah kita semula, bos. Sudah, Adinda. Dengarkan. Aku tidak bisa membongkar proyek besar yang ditandai oleh jurisprudensi itu. Kau tidak punya alasan yang bisa diterima. Aku bisa membuat 1000 alasan, Adinda. Dan kalau kau mau, kau boleh mencatatnya sekarang. Dengarkan. Karya-karyamu yang ini terlalu vulgar, Adinda. Dan itu termasuk kategori porno. Itu akan lebih bermasalah lagi
mengingat posisimu sebagai perempuan yang begitu bebas mengobrol nafsu dan naluri yang tidak sesuai dengan adat, sopan santun dan kebiasaan. Ternyata kau bisa juga bicara kayak bayi. Kau kira kelakuan dan perbuatanmu serta kaummu yang bernama laki-laki itu sesuai dengan adat, sopan santun, dan kepribadian seperti yang sering mendengar dari para pengantar pesta itu? Tidak. Kalau kau terus membangkang, terus terang katakan dengan penuh sesak bahwa kau bisa bicara. Kata aku kalau kau punya keinginan. Sejak kalimat itu selesai kau telah berbicara. Sekarang tinggalkan tempat ini. Kau semakin lemah, Vicky. Silakan. Silakan tinggal tempat ini. Hidupmu akan segera berakhir. Tinggalkan tempat ini, Anita. Oke. Baiklah. Tapi kau lupa dengan ini. Selamat tinggal, Becky. Kamu jangan main. Aku mau Anita. Iya. Aku tidak mau Anita. Kau lupa dengan kata ini. Di sini ada ucapanmu. Kalau aku benar-benar yakin kalau kau benar bodoh, kau adalah munafik. Ini tentang hidupku, Anita. Aku mohon. Aku ingin melanjutkan hidupku. Di sini hidupmu aku tahu di sini. Di sini. Wah, Anita. Lepaskan. Aku mohon, Anita. Aku mohon kau jangan lakukan itu, Anita. Anita. Kau sudah kuat. Kau sudah kuat. Siapa sebenarnya yang gila?
perempuan itu ada. Sudah tahu setiap malam aku tidur menjelang pagi, tapi masih saja ngomel. Dia itu bohong atau tidak ada kerjaan. Ada, jangan suka melamun. Dan kalau kamu keluar dari sini, kamu masih tidak bebas kan? Memang goblok dokter-dokter di sini. Mereka mengira aku tidak bebas. Mereka benar-benar tidak mengerti siapa aku. Aku tahu tidak, kamu tidak salah. Kamu tidak membunuh. Aku tahu dari matamu, kamu orang yang baik. Hanya saja, sudahlah, lupakan Adinda. Mari kita istirahat. Dia munafik. Dia tak mau mengatakan aku gila. Dia takut. Padahal aku sering mendengarnya tertawa-tawa menertawakan aku dan kawan-kawan. Aku sudah masak ini. Kau mau? Nanti kalau kau mau, kita bisa sama-sama makan ini. Selamat tidur dan selamat istirahat. Jangan sampai terlalu lama ya. Dan sebetulnya aku juga tidak bisa mati. Terkadang aku terharu dengan dokter yang satu ini. Dia berbeda dari dokter yang lain. Dia tidak suka bergerombol. Dia paling senang menyendiri dan paling sering mengurusi aku. Terkadang aku kasihan dan simpati dengan dokter yang satu itu. Malam yang indah. Aku suka malam seperti ini. Aku merasa tidak sendiri. Aku punya banyak teman dalam pikiran.